Bismillahirrahmanirrahim. Bab kafaratul hajjah. Al-qismu sani Adam al-mukhayyar al-muqaddar. Wa hada yajibu inda fi'lil mahdurin min mahduratil hajj ka halaqi sya'rin wa taqlimi dufrin wa lubsi mukhitin wa ghairu dhalik min mahduratil ihram. Wa yajibu ala man fa'ala syai'an min dhalik dabhu syatin aw siyamu thalathati ayyam aw tasaddaqu bi thalathati asa'in ala sittati masakinil haram likulli miskin nisfu sa'im min burin aw sya'ir wa yakfi li wujubi hadal kafarati izalatu thalathi sya'arat aw taklimu thalathati adfar. Wa dalilu hadadami qaulullah azza wa jalla wa la takhliqu ru'usakum hatta yablughal hajji mahillah faman kana minkum maridan aw bihi ada min ra'si fa fityatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Wal ayat wa sabiqatu nuzilat fi Ka'b bin Ujrah radhiyallahu an qala ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Hudaybiyati wa qad tanathara al-qumal ala wajhi faqala ayu adika hawa murasik qala na'am qala ihlaq ra'sak wansukisat aw sum salasati ayam aw at'imi faraqan minat ta'am ala sittati masakin. Rawahul Bukhari fil ikhsar wa jazaa'i saidi babu qaulillahi ta'ala faman kana minkum maridan wa muslim fil haji babu jawazi halaqi ra'sil lil muhrim in kana bihi ada. Ya, pada bagian yang kedua, ya, yang berhubungan dengan kafarat haji. Lah, yang kedua ini adalah dam. Dam di situ mukhayyar al-muqaddar. Jadi dam di sini ada dam yang tartib. Tartib itu berarti urut. Artinya harus melalui fase-fase. Yang pertama tidak mampu baru beralih yang kedua. Yang kedua tidak mampu baru bisa beralih yang ketiga. Ini kalau memang murotab, tidak bisa terus dilewati, tidak bisa. Lah, yang kedua ini adalah dam mukhayyar. Kalau mukhayyar muqaddar, ini berarti dia boleh memilih. Mamanya 3, dia bisa milih di antara 1 di antara 3. Nah, tapi sudah ditetapkan. Apa-apa hal-hal yang harus dilakukan sudah ditetapkan, tapi dia memiliki banyak opsi. Artinya 3 dia boleh nomor 1, boleh nomor 2, boleh nomor 3. Ini boleh karena statusnya dia itu adalah mukhayyar, ya. Lah, ini dam ini adalah ketika seseorang yang haji ini melakukan haji atau melakukan sesuatu yang diharamkan, seperti melakukan dia memotong rambut, memotong kuku, memakai kain yang berjahit nisbat bagi laki-laki dan yang lain-lain yang masuk kategori dari mahduratul ihram. Lah, ketika orang yang melakukan satu di antara beberapa hal tersebut, maka wajib dia melakukan yaitu dabhusat, memotong kambing, atau siyamu salasati ayam, atau puasa 3 hari, atau dia memberikan sedekah 3 sok pada 6 fakir miskin haram. Berarti kalau 3 sok dibagi 6, berarti masing-masing miskin berarti mendapatkan setengah sok, ya, dari makanan pokok mimbur ausah syair. Nah, wayak fili wujubi hadal kifarah, dan cukup wajibnya kifarah ini mencukupi untuk wajibnya melakukan kifarah ini ketika dia menghilangkan rambut sampai 3 nisbat
rambut. Nisbat memotong kuku mungkin ya, tiga kuku. Lah ini didasarkan dawai Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu memotong rambutmu sampai di situ itu kamu binatang sembelihanmu itu sampai pada tempatnya. Tapi barang siapa sakit ada mirroksihi fafidyatu min siyamin au sodakot au nusuk. Nah tapi ketika dia memang ada udzur karena sakit, maka bisa diganti dengan membayar fidyah. Yaitu fidyahnya apa? Yaitu dengan puasa atau memberikan sodakoh atau nusuk ya. Nah ayat-ayat tersebut itu karena ayat tersebut itu diturunkan yaitu pada Ka'ab ibn dalam kisahnya Ka'ab ibn Ujrah. Lah suatu ketika di Hudaybiyah itu Kanjeng Nabi itu melihat Ka'ab. Lah di situ itu luka nang raine ya. Faqala ayyu'atika hawa marasa. Apakah di situ itu menyakitkan kepalamu ya? Itu kutu-kutu itu menyakitkan kepalamu ya. Zaman biyen kan tumakin mungkin bagi yang tua-tua ya nggih leres Mbah. Lah itu demikian juga apalagi pada zaman dahulu itu nah, sehingga Kanjeng Nabi itu sampai tanya apakah itu menyakitkan kepalamu ya. Apa? Ya sudah, kalau memang itu ya sudah, karena di situ ada suatu hal, maka boleh silakan cukur rambutmu, wan sukis, kemudian sembelihlah seekor kambing, atau di situ ya, atau di situ kamu dengan puasa 3 hari, atau kalau memang tidak mau ya, atau kamu memberikan makan yaitu kepada 6 orang miskin. Ini milih, terserah ini sampean boleh memilih, karena ini mukhayyar, kamu boleh memilih antara kamu memotong kambing atau puasa 3 hari atau sedekah ya. Biasanya wong Jawa orang duwe duit mending puasane kon nyembelih wedhus ya ora duwe duit lah, kon sedekah ya ingin ngetokaken puasa baik. Lah wong sing mending sedekah ngelih temen. Ini jelas ya, adam al-mukhayyar. Nah, yang ketiga ini adam al-mukhayyar al-mu'addal. Nah, ini ada lagi, ada dam di situ, dam tapi di situ apa? Murattab muqaddar. Urut berarti. Nah, harus urut. Ada dam yang mukhayyar, milih kita satu hal di antara 3, contoh umpamanya terserah kita mau melakukan yang mana. Ada lagi yang ketiga itu dam al-mukhayyar al-mu'addal, yang sebanding ya, yang milih tapi yang sebanding, yaitu apa? Yaitu dam wajib yang di situ disebabkan karena di situ membunuh binatang buruan ketika dalam keadaan ihram, baik ihram itu ihram haji atau umroh atau di dalam tanah haram ya. Lah maka barang siapa yang melakukan seperti itu, maka dia wajib ya, wajib. Seandainya binatang yang dibunuh, binatang buruan itu ada yang serupa, maka di situ harus yaitu yang serupa ya, sibhu suwari ya. Lah itu ya harus yang sejenis ya, atau di situ menyembelih pokoknya yang sejenis ya, sejenis umpamanya kok membunuh burung onta, mungkin harus yang lebih mendekati apa ya, onta ya, naam kidang berarti wedhus Jawa, mana yang lebih mendekati. Udah itu tidak ada yang serupa ya, maka di situ kemudian dia membeli sesuatu untuk penduduk tanah haram sesuai kira-kira kadar harga dari binatang buruan yang dibunuh, dan kemudian dibagi kepada orang fakirnya tanah haram. Nah itu tidak mampu, umpamanya tidak mampu beli, atau bisa jadi tidak ada ya, tidak ada, atau ada tapi tidak mampu
beli boleh, di situ diganti dengan berpuasa, yaitu berpuasanya untuk satu mud, di situ puasanya yaitu sehari ya. Jadi ketika wa illam yakun lisad mithlun fahuwa mukhayyarun bainal amron ya. Jadi ketika memang ada yang serupa, maka harus dia diganti dengan yang serupa kalau memang dia itu mampu ya. Makanya secara garis besar, ketika di situ tidak ada yang serupa dengan binatang buruan yang dibunuh, maka dia disuruh memilih di antara dua perkara ya, yaitu al-it'am, yaitu memberikan makan, atau di situ puasa ya, kecuali hamam ya. Hamam fayajibu fil hamamati syatun, itu ada pengecualian ya. Hamam ada yang maknai burung dara ya, fayajibu fil hamamah syatun. Nah, itu didasarkan di situ, didasarkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum wa man qatalahum minkum muta'ammidan fajazaa'um mithlu ma qatala minan na'am yaqumu bi'abidu adli minkum hajjan balighal ka'bati aw kafaratu ta'amu masakin aw adlu dzalika siyaman al-yaduqa wa bala amri afallahu amma salaf wa man adha fayantaqamullahu minhu wallahu azizun duntiqam. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu dalam keadaan ihram. Barang siapa yang membunuh dan dia sengaja, maka dia sebagai hukuman yaitu dia harus memotong seperti binatang buruan yang dibunuh dari binatang-binatang ternak ya. Nah, yang menentukan siapa? Ya doa adil, siapa orang yang mempunyai sifat adil, dan sebagai sembelian yang sama diantar ke Ka'bah, atau sebagai ganti dengan kafaroh, yaitu kafaroh dengan memberikan makan orang miskin ya, atau diganti dengan puasa. Tujuannya apa? Supaya orang-orang itu merasakan pembalasan, dan Allah Maha Pengampun atas segala sesuatu yang lewat. Barang siapa kok kembali melakukan, maka Allah akan memberikan pembalasan. Wallahu azizun duntiqam. Nah, ini sampai selesai bab masalah haji. Al-qismu rabi adam al-muratab al-mu'addal. Nah, bagian yang keempat dalam masalah kafaroh ya, kafaroh dalam masalah haji, yaitu dam al-muratab al-mu'addal ya, denda dam ya. Dam ini yang tertib berarti, dan mu'addal ya, itu mu'addal itu artinya apa? Artinya yang sebanding, yaitu dam yang wajib dilakukan ketika dalam kondisi terkepung ihram, ketika sudah melakukan ihram kemudian terjadi peperangan, kemudian tidak bisa menyempurnakan ibadahnya, maka tahalul di situ, yaitu kemudian di situ menyembelih binatang, menyembelih kambing ya, pada tempat yang dimana dia itu dikepung dengan niat tahallul, dan kemudian dia memotong rambut memotong atau memendekkan rambut. Nah, ketika memang tidak mampu memotong kambing ya, maka dia memberikan makanan tapi sesuai dengan kadar atau standar harga daripada dam yang ditetapkan, yang kemudian dibagikan kepada para fuqara ya. Berarti pertama menyembelih wedhus, ora mampu, maka memberikan makan, tapi kadarnya yaitu sesuai dengan harga daripada dam atau binatang atau kambing yang awal tadi. Nah, sekarang ketika dia nggak mampu memberikan makan, ya soma angkulumudin yoman, maka dia diperintahkan
di situ ketika tidak mampu, maka berarti solusinya yaitu kemudian itu adalah dengan berpuasa. Setiap satu mud maka diganti dengan puasa 1 hari. Maka Allah Subhanahu wa taala, wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in usirtum famastaysara minal haji. Ya, sempurnakanlah haji dan umroh, ya, lillahi krono Allah. Tapi dalam kondisi kamu terkepung umpamanya, ya apa yang mudah bagimu, ya, minal haji, dari binatang yang disembelih. Ya, main dalam riwayat yang dalam hadis dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika itu pernah bertahalul di Hudaybiyah ketika dia di situ dihadang oleh orang-orang musyrik. Padahal pada waktu itu Nabi itu sudah ihram ketika melakukan umroh. Nah, jadi sudah bisa menyempurnakan karena terkepung. Lah, walaupun min taqdimil dabhi alal halak, dan di situ harus mendahulukan menyembelih dibandingkan dari memotong rambut, karena dawe Allah Subhanahu wa taala, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hajju mahillah. Ya, jangan kamu motong rambutmu sampai binatang yang kamu sembelih itu sampai pada tempatnya, ya. Lakinnahu la yanzuru ila intihai siyam in ajaza an tabhi syatwa anil it'am, ya. Al-qismul khamis adam al-murattab al-mu'addal aidan, ya. Yang kelima, ini terakhir dam haji, ya. Yang kelima itu adalah dam murattab al-mu'addal, ya, seperti sebelumnya ini sama, ya. Hanya saja ini dam ini adalah dam yang wajib ketika dilakukan, yang disebabkan karena melakukan wat'i itu hubungan badan suami istri sebelum tahallul awal, maka wajib baginya ini murattab, ya. Dam murattab berarti harus urut, ya. Murattab kalau mukhayyar boleh milih, tapi kalau murattab itu harus urut. Artinya berpindahnya ke nomor 2 itu manakala memang tidak memungkinkan untuk melakukan yang nomor 1. Ini bab paling angel dijelasakan, ini bab haji, ya, karena Anda belum bisa membayangkan ketika Anda belum sampai ke sana, ya. Jadi angen-angen kan bingung, ya. Sofa, marwah, lu sampean mikir pelangap. Makanya banyak orang itu, orang tua-tua belum berangkat haji itu sudah stres dulu. Karena apa? Dituntut untuk membayangkan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Lupa ya, Jabal Sofa Marwah. Sama nek terjemah mumet Jabal gunung Sofa Marwah, itu lu terlintas sampean Gunung Slamet, Gunung Pawi ini lu stres dewek sama. Padahal Zerata dan lain-lainnya. Namanya sebenarnya dalam masalah ibadah haji itu dominan haji itu seperti ibadah fisik, makanya ibadahnya kayak gitu-gitu saja. Cuman kadang yang memberikan penyampaian di situ juga kurang memahami itu, terus jerimet. Jadi orang mangkat stres di sing wajib, endi sing sunah antem rata, ya. Ngapal donga sing pokok kue urung apal, lah yo sing ora pokok ngapal nang pirang pembimbing hiji maning manjing maos dongan niki wis stres disit, ya. Artinya sebenarnya ini sangat sederhana, ya, sebagai dilakoni sebagai kebanyakan dominasinya itu justru di situ itu adalah ibadah fisik, ya. Yaitu dam yang kelima itu adalah dam al-murattab, ya. Dam al-murattab al-mu'addal. Lah ini, ya. Lah ini dilakukan ketika orang itu melakukan hubungan badan sebelum tahallul awal, maka wajib dia bareng, yaitu pertama yadbahu ba'iron, kon nyembelih onta. Sampeyan bayangkan onta regane pira, wis larang.
Fa'in ajaza dabha bakar. Ketika tidak mampu nyembelih onta, ya nyembelih sapi. Fa'in ajaza dabha hasab isi siyahu, sapi tidak ada. Artinya tidak ada. Artinya tidak ada bukan berarti bahwa binatang itu tidak ada. Bisa jadi ada binatangnya, tapi sing go tuku sing ora nah lho iki kan biasa hukumnya pada baik karo ora nana. Masjid takoni ana duran ora jid ora nana langka duran ana ora ana cuman larang masjid ora duwe duit lho iki ya dihukumi ndak ada ya, paham ya. Makanya ketika fa'ilam yajid dalam masalah bisa jadi barang itu ada tapi untuk membeli tidak ada ya. Makanya gini kan, onta karo sapi larang onta ya. Lah sapi karo wedhus larang ya larang sapi, tapi kan sebanding ya, sebanding orang nemen-nemen ya, artinya bicara mahal. Makanya di sini ada ketentuan yadbahu ba'iron. Nah, ketika tidak mampu bisa jadi ada, cuman uangnya nggak cukup atau tidak mampu beli, maka hukumnya di situ hukum tidak mampu ya, hukum dari tadi seperti itu. Nah, maka diganti, boleh diganti dengan sapi. Loh, diganti dengan sapi masih tidak ada, artinya bisa jadi tidak ada sapinya atau nggak punya uang untuk membeli sapi, ya diganti 7 ekor kambing. Nah fa'ina jazaan dalika kule, ketika semua ya sih kadang kan wis beler orang geblik duit beler udah melarat tapi angel aturannya angel kabeh ya, angel kabeh kan. Orang mampu tapi lah ini ketika fa'ina ajaza andalikulih ya uwimal ba'ir. Tapi ketika memang tidak mampu artinya bisa jadi tidak ada beneran, hakikat benar-benar tidak ada, bisa jadi ada tapi nggak mampu beli. Mamanya kok tidak ada, benar-benar tidak ada, ya uwimal ba'ir. Harga daripada onta itu berapa? Mamanya kok 30 juta, ya berarti 30 juta 30 umpama ini ya, berarti seharga onta itu kemudian dibelikan makanan pokok dan kemudian dijadikan sodakoh kepada fuqaraul haram, fakir tanah haram. Nah ini sing terakhir, fa'in ajaza anil itman soma angkul limudin yauman kabeh kisora mampu ya wis puasa, berarti setiap semut diganti puasa sehari ya. Nah hadza wala yujzi'u adab huwal it'am illa fil haram wa amasyam falillah. Semua itu adalah hukuman itu adalah baik di situ itu berupa memotong hewan atau memberikan makanan, itu harus dilakukan di tanah haram. Lah adapun puasa itu boleh di situ di luar tanah haram. Makanya dalam hal ini dipertegas lagi yang dikehendaki dengan tadi kan ada dam yang murotab. Tartib itu artinya apa? Artinya tartib ini di sini tidak boleh berpindah dari yang nomor 1 ke nomor 2 kecuali ketika memang tidak mampu untuk melakukan yang nomor 1. Demikian juga berarti tidak boleh langsung berpindah ketiga ketika dia mampu untuk melakukan yang nomor 2. Jadi sebaliknya daripada takhir itu tartib urut. Jadi bahasa tertib sing tertib berarti sing urut, artinya harus urut. Siji ora mampu berarti nomor loro, nomor loro ora mampu berarti nomor telu. Ini urut. Nggak boleh kemudian mampu yang nomor 1 tapi ambil alternatif yang paling ringan dengan beralih ke yang nomor 3. Ini nggak boleh. Lah nanti sebaliknya yaitu takhir, ada dam sing mukhayyar. Kalau mukhayyar itu diserahkan, terserah. Ini ada 3 pilihan, silahkan. Mau nomor 1 ya silahkan, mau nomor 2 ya silahkan, mau nomor selanjutnya ya silahkan. Kamu mampu nomor 1
Tapi kamu memilih yang nomor 3, monggo, karena itu mukhayyar, takhir, kamu itu memilih, mufawwad, diserahkan, terserah sampean mau ambil yang mana, yang lebih ringan ya monggo, yang berat ya monggo. Mestinya milih yang romong jam mesti sing luwih enteng. Puasa mending ngelih, sing penting ora kelah. Iki nek ngomong nek ngomong takhir rata-rata ya. Wal murad bitakdir fiha anna syar'a qad qadarul badal al ma'dul. Itu kan ada yang mu'addal ya, dan al tartib al mu'addal, mukhayyar, mu'addal. Ini kan ada. Lah yang dikehendaki di sini artinya apa? Mu'addal di situ adalah maksudnya bahwa di dalam syariat itu sudah menentukan ya, menentukan jenis ganti yang sebanding ya. Baik itu nanti masuknya itu dam yang tartib ataupun di situ dam yang takhir ya, dan sebaliknya berarti takdil ya. Nah takdil, kalau takdil ya diperintahkan untuk dijalankan lah ketika, atau di situ artinya ketika takdil itu artinya di situ untuk diganti dengan harga, diganti, takdil itu diganti, artinya diganti dengan yang lain, artinya bihasabil qimah, artinya nisbat ontak nang kono diganti karo regane serega ontak, nanti dibelikan untuk menjadi makanan pokok, berarti serega ontak. Mane wedhus berarti serega wedhus, itu takdil. Wis pokoke mbok paham ora, penting jelas nah. Wa inna radatal mazid fi hadal maudhu farji ilal juz'i sani maudhu al-ikhlal bil hajj ya. Ketika untuk nanti yang lebih jelas ada tambahan-tambahan tentang pembahasan masalah ini, nanti kembali kepada juz yang kedua nanti ini akan dibahas lagi pada pembahasan ikhlal bil haji ya. Ini kafaroh yamin, kafaroh wallahu a'lam. Nah